bertugas malam bersama temanku Devi. Meja kami terletak di tengah-tengah lorong rumah sakit. Lorong yang sunyi, dengan lampu yang sedikit redup, membuat rasa ketakutanku sedikit bangkit. Aku mencoba mengajak berbicara temanku untuk mengusir rasa takut yang semakin lama semakin jadi. Kamu udah berapa lama kerja di sini? Biasanya kalau shift malam begini ngapain? Baru 2 tahun sih. Biasanya kita cuma cek infus sama tekanan darah aja, ucap Devi. Udahlah, nanti kamu juga tahu kok, lanjutnya. Obrolan kami terhenti ketika teringat beberapa data pasien harus kami laporkan. Kami fokus di depan komputer demi menyelesaikan data yang bertumpuk-tumpuk. Kami tak sadar hingga tengah malam. Konsentrasiku pecah ketika mendengar suara roda yang beradu dengan dinginnya lantai koridor itu. Suara itu semakin kencang, hingga aku melihat seorang pasien dengan pakaian berwarna putih khas rumah sakit berdiri di depan meja perawat dengan membawa tiang infus. Aku tidak bisa melihat wajahnya karena tertutupi oleh helaian rambut. Terlihat jelas ia sangat tinggi. Ada apa, Bu? Ada yang bisa kami bantu? Tanyaku sambil mencoba melihat wajahnya. Pasien itu tetap diam, tak mengeluarkan sepatah kata pun. Karena kewajiban dan prosedur rumah sakit, aku mencoba memperhatikannya. Aku melihat botol infusnya yang kosong. Bagaimana bisa seorang perawat membiarkan botol infus pasiennya kosong? Dan mengapa ia tidak lapor pada perawat yang berjaga tadi siang sebelum infusnya benar-benar habis? Karena merasa tidak enak hati, aku pun mencoba berbicara dengannya. Ibu, kenapa botol infusnya sampai kosong begini? Kenapa tidak lapor dengan perawat tadi siang? Tanyaku. Pasien itu tetap tidak menjawab pertanyaanku. Aku berusaha menanyakannya berkali-kali, namun tetap saja tidak ada jawaban. Aku ingin Devi yang mencoba menanyakannya, namun aku tak mau konsentrasinya hilang karenaku. Aku berdiri dan berjalan menghampiri pasien itu. Ayo Bu, saya bantu ganti botol infusnya, ajakku padanya. Tak satupun kata yang keluar dari mulutnya. Agak sebal rasanya ketika berusaha baik dan menanyakannya, tetapi tak dijawab sedikit pun. Rasa sebalku berkurang ketika sadar bahwa itu adalah kewajibanku sebagai seorang perawat. Coba tanya sekali lagi padanya. Ibu di ruang berapa? Ayo saya antar. Sekalian mengganti infus. Di sana, di ujung koridor, jawab pasien itu dengan suara yang tenang. Senang rasanya ketika ia menjawab pertanyaanku. Tanpa berpikir lama, aku pun mengantarnya ke ruangan di ujung koridor. Saat berjalan menuju ruangan di ujung koridor, aku mencoba mengajaknya berbicara agar keadaan tidak terasa canggung. Ibu, ditunggu dengan siapa malam ini? Kok ibu jalan sendiri ke meja kami? Tanyaku. Sama seperti sebelumnya, tak menjawab pertanyaanku. Aku berusaha menuntunnya dengan cara memegang tangannya. Terkejut aku ketika menyentuhnya, dingin seperti es batu, dan tangannya yang sangat kurus. Bahkan dengan jelas terlihat urat-uratnya. Dalam buku yang kupelajari saat kuliah, sudah pasti kondisi pasien ini memprihatinkan. Bu, kalau infusnya habis atau butuh bantuan lain, jangan sungkan untuk lapor ke kami. Botol infus jangan sampai kosong, karena sangat berpengaruh dengan kesehatan ibu. Jawabku sambil tersenyum. Ia pun tersenyum sangat lebar padaku, tapi senyuman itu terasa menyenangkan bagiku. Kami melihat seorang ibu keluar dari kamar rawat inap. Ia berjalan menghampiri kami. Saat kami berpapasan, ia mengatakan sesuatu hal yang sama sekali tidak kumengerti. Berbaliklah, jangan ke sana, ucapnya dengan suara serak.
Aku memutar kepalaku saat ia melewatiku. Aku berpikir keras mencerna kata-katanya. Aku langsung melihat pasien itu. Tanpa berlama-lama lagi, aku langsung mengantar pasien itu untuk segera mengganti botol infusnya. Ketika kami sampai di depan ruangan ujung koridor, betapa herannya aku melihat debu dan kotoran di depan pintu. Seakan ruangan itu tak pernah ditempati. Kami masuk ke ruangan itu. Sama seperti di depan pintu, ruangan ini semuanya berdebu tanpa terkecuali. Bahkan kasur pasiennya juga terlihat kotor. Botol infus yang barunya di mana, Bu? Tanyaku. Pasien itu tetap diam saja. Aku berusaha mencari botol infus yang baru di laci meja samping tempat tidur pasien. Timbul beberapa pertanyaan di dalam pikiranku. Bagaimana bisa seorang pasien sendirian dengan botol infus yang kosong dan ruangan yang bisa dikatakan tidak layak untuk ditempati? Terlalu lama mencari, akhirnya aku memintanya untuk menunggu. Sedangkan aku mengambil botol infusan baru di meja perawat. Aku kembali melewati lorong yang dingin dan redup itu. Entah mengapa aku teringat ucapan seorang ibu yang tadi kutemui di lorong. Rasa penasaran dan takut muncul di diriku. Ingin rasanya bertemu dengannya dan menanyakan apa maksud dari ucapannya itu. Keinginanku tak bisa terpenuhi karena aku tidak bertemu dengannya untuk kedua kali. Aku berjalan seolah koridor ini tak berujung. Rasa lama dan temani udara dingin yang menusuk bawah. Akhirnya aku sampai di meja perawat. Aku menanyakan stok botol infus pada Devi yang sejak tadi tak berpindah posisi dari depan komputer. Dia bertanya, kenapa aku pergi sendirian dan tidak memberitahunya. Kamu dari mana aja? Kenapa nggak bilang? Aku habis antar pasien yang tadi kesini. Botol infusnya sampai kosong gitu, jawabku. Pasien yang mana? Tadi nggak ada siapa-siapa kok, makanya aku tanya kamu. Masa sih? Waktu itu kita sedang mengerjakan laporan, ada pasien yang kesini. Aku tanya, diam saja. Kulihat botol infusnya kosong belum diganti, kataku. Devi terlihat bingung dengan apa yang kukatakan. Ia memasang wajah serius dan memandangku selama beberapa menit. Kemudian ia menanyakan beberapa pertanyaan kepadaku. Terus, kamu nanya kita punya stok botol infus buat apa? Buat pasien itu juga? Iya, karena saat kutanya di mana botol infus yang baru, pasien itu nggak jawab. Aku juga udah cari di laci, mejanya nggak ada, ucapku. Aneh, biasanya setiap pasien udah beli botol infus sendiri, jadi tinggal diganti aja, ucap Devi. Pasien yang mana yang kamu bilang? Pasiennya perempuan, rambutnya panjang dan badannya sangat kurus. Masa sih? Di ruangan mana emangnya? Itu kamar yang di ujung lorong itu. Kamu pasti tahu kan? Tanya aku sambil menunjuk. Hei, kenapa? Kamar itu sudah lama tidak ada pasiennya. Yang diucapkan oleh Devi membuatku diam mematung. Seketika angin berhembus dan tanpa sadar wajah kami memencah.